Tianzun berjubah sebenarnya secara langsung mendesak cermin langit terlarang untuk menekan Wan Jianhe Qin Chen. Hati Qin Chen memadat, dan harta ini mampu menekan sungai Wan Jiannya. Tidak, benda ini seharusnya bukan harta karun tertinggi Tianzun, seperti Wan Jianhe-nya sendiri, itu adalah harta karun tertinggi Tianzun. Qin Chen menatap dengan hati-hati dan akhirnya melihat petunjuknya. Ada dua alasan mengapa cermin langit terlarang dapat menekan Wan Jianhe. Yang pertama adalah bahwa Tianzun berjubah adalah Tianzun sejati, yang mengandung kekuatan Tianzun, sedangkan dia hanyalah seorang Dizun. Meskipun dia memiliki kekuatan kekacauan, dia belum mencapai persepsi Tianzun, dan ada celah dengan Tianzun. Alasan kedua adalah cermin langit terlarang adalah harta karun yang istimewa. Benda ini bisa memenjarakan kehampaan. Beberapa kubus rubik laut dalam mirip dengan yang ada di klan laut. Mereka adalah sejenis harta terlarang khusus. Bahkan asal waktuku bisa ditekan. Selain efek pemblokiran, Sungai Wanjian saya juga memiliki efek serangan dan pertahanan. Selain itu, benda ini mengandung energi iblis. Jelas, benda ini dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya di bawah dorongan kekuatan kegelapan. Menggabungkan keduanya, secara alami dapat menekan Sungai Wanjian saya. Pikir Qin Chen membalikkan hatinya dan melihat petunjuk itu dalam sekejap. Tidak peduli apa yang kamu gunakan, kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Gumam Qin Chen di dalam tubuhnya aura kekacauan yang mengepul melonjak, dan mengandung jejak kekuatan asal kekacauan. Dalam sekejap, cahaya keemasan Sungai Wanjian di sekujur tubuh Qin Chen tiba-tiba naik, dan nafasnya naik tiba-tiba. Ratusan juta aura pedang bertabrakan dengan kehampaan terlarang dengan gila-gilaan, membuat suara berderak yang keras. Qin Chen, hari ini kamu yang mati, atau aku yang mati. Ucap Tianzun berjubah matanya menunjukkan cahaya yang ganas, tubuhnya bergetar, dan begitu dia melangkah keluar, bayangan pedang iblis muncul di telapak tangannya, dan 1000 aura pedang muncul di dalamnya. Terkondensasi menjadi bentuk sebenarnya dari cahaya pedang yang mencapai langit. Aura pedang dilepaskan, dan di antara serbuan yang keras, seolah-olah pedang itu turun, dan ada hukum pedang yang tebal di semua sisi. Setiap hukum pedang sangat besar dan menakutkan, dan hukum pedang menunjukkan aura tertinggi, sangat kental, di mana niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus, membuat hukum pedang memiliki cara untuk mengubah langit dan bumi menjadi dunia pedang. Tianzun berjubah ini adalah pendekar pedang yang kuat. Pedang melambangkan dominasi dan kekuatan. Ini adalah Dao Cue Tianzun, Wakil Ketua Aula Dao Jue. Pada saat ini, melihat Tianzun berjubah meledak dengan kekuatan yang begitu besar, di mana dia terbaring sekarat dan tidak bisa bergerak, Penatua Heiyu dan yang lainnya terkejut. Dao Cue Tianzun, gumam Qin Chen matanya berkedip. Meskipun dia belum pernah melihat kedelapan Tianzun Tiangong, dia juga tahu nama dan metode ketenaran dari setiap wakil ketua Aula di Tiangong. Qin Chen mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa mata-mata iblis di Tiangong di pangkat wakil ketua Aula adalah salah satu Tianzun yang dia lihat di awal. Siapa yang tahu bahwa itu adalah Dao Cue Tianzun yang belum pernah muncul sebelumnya. Itu di luar dugaan Qin Chen. Tianzun berjubah menarik kekuatan kegelapan dan mendorong cermin langit terlarang secara ekstrim. Pada saat yang sama, aturan pedang dipadatkan, memotong langit dan bumi, dan dengan keras menebas ke arah Qin Chen. Dan pada saat cahaya pedang jatuh, ada bola seperti bintang gelap yang meledak keluar dari tubuh pedang ini. Begitu bola meledak, itu meledak dengan aura yang mencengangkan. Tekstur di atasnya sederhana dan sederhana, serta mengandung banyak organ. Dalam suara mencicit, itu berubah menjadi embrio, menabrak Qin Chen, dan kehampaan itu terkejut. Ternyata itu adalah harta Tianzun lainnya. 3 harta karun Tianzun secara bersamaan menembak Qin Chen. Tianzun berjubah ini jelas putus asa untuk membunuh Qin Chen, tidak memberi Qin Chen sedikit pun kesempatan untuk melarikan diri. Hahaha, Tianzun berjubah tertawa terbahak-bahak, matanya cemberut, dan dia tidak percaya Qin Chen bisa memblokirnya. Jika kamu tidak melihat peti mati, kamu tidak akan menangis. Ucap Qin Chen tidak bisa menahan senyum dingin ketika dia melihat Tianzun berjubah memobilisasi banyak harta Tianzun dan membunuhnya. Harta karun Tianzun, apakah menurutmu aku hanya punya 1? Kata Qin Chen mencibir, tapi tidak ada kelemahan di tangannya.
Dia menampilkan pembunuhnya, didorong oleh sumber kekacauan, sungai Wanjian melonjak, dan semburan emas yang pekat langsung mengalir keluar. Pada saat yang sama, di atas tangan kanan Qin Chen, sebuah bintang yang menyilaukan tiba-tiba menyala, dan kekuatan magis origin terkondensasi di telapak tangannya. Qin Chen mengambil langkah, dan asal baru muncul di belakangnya. Dalam asal-usul ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung arti sebenarnya dari Dao besar lahir. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bintang yang menyilaukan, menyelimuti ladang, dan berkumpul di tangan Qin Chen. Di tangan kanan Qin Chen, sarung tangan cahaya bintang muncul di beberapa titik, seolah-olah terbuat dari miliaran bintang. Itu adalah tangan bintang-bintang. Benda ini diperoleh Qin Chen dari Starfaling Tianzun, dan itu telah menjadi hartanya. Qin Chen mendesak tinju dewa asal sambil mendesak tangan bintang-bintang, menjelma menjadi miliaran bintang, menutupi dunia. Ini adalah tangan bintang-bintang, harta Starfaling Tianzun dari Istana Dewa Bintang. Bagaimana kamu bisa memilikinya? Ucap Tianzun berjubah meraung ketakutan dan mengenali harta karun di tangan Qin Chen dengan ekspresi kaget di wajahnya. Qin Chen meledak dengan pukulan, dan telapak bintang itu langsung menahan artefak hitam harta karun tertinggi Tianzun, sementara Wan Jianhe menahan cahaya pedang pembunuh dari Tianzun berjubah. Harta karun Tianzun bertabrakan, dan langit dan bumi bergemuruh secara langsung, dan sumber kekacauan di tubuh Qin Chen melonjak, dan langsung mengalir ke Tianzun berjubah itu. Tianzun berjubah menyemprotkan seteguk darah lagi, dan tubuhnya mundur. Namun, tatapannya masih geram. Jika dia ingat dengan benar, Starfaling Tianzun dari Istana Dewa Bintang tampaknya telah jatuh di alam rahasia Dagu kuno di medan perang 10.000 ras belum lama ini, dan dibunuh oleh seorang pemuda di ranah Dizun dari ras naga sejati. Tangan bintang-bintang juga jatuh ke tangan pihak lain, tapi sekarang, mengapa muncul di tangan Qin Chen? Orang klan naga sejati, gumam Tianzun berjubah tiba-tiba memandang Qin Chen, memikirkan kemungkinan yang membuatnya takut. Dia memandang Qin Chen dengan ngeri, wajahnya berubah drastis, dan dia gemetar, apakah kamu Long Chen? Long Chen dari klan naga sejati. Bagaimana ini mungkin? Mengapa orang kuat dari klan naga sejati muncul di tempat rahasia markas besar Tiangong? Tetapi jika lawannya bukan Long Chen dari klan naga sejati, mengapa Qin Chen memiliki tangan bintang di depannya? Bersamaan dengan kata-kata Tianzun berjubah, Penatua Heiyu dan lainnya, yang jatuh ke tanah karena panik dan sekarat, mereka semua memandang Qin Chen dengan ngeri, satu persatu menunjukkan kekaguman, dan berseru, apa, dia adalah Long Chen dari klan naga sejati. Reputasi Long Chen dari klan naga sejati telah dengan cepat ditransmisikan di alam semesta bersama dengan pertempuran di medan perang 10.000 ras. Pada saat ini, mendengar kata-kata Tianzun berjubah, Penatua Heiyu dan yang lainnya terkejut dan berkeringat. Wajah Qin Chen tersenyum. Ratusan juta bintang berkumpul di tangannya. Di sekujur tubuhnya, sungai Wanjian melonjak, dan sungai emas menutupi langit dan bumi, mengalir deras seperti sungai yang panjang, dan dikombinasikan dengan ratusan juta bintang, itu membentuk gambaran yang tak terlupakan. Qin Chen berkata sambil tersenyum ringan, apa, Long Chen, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apakah menurutmu saya seperti klan naga sejati? Tianzun berjubah itu tertegun. Memang, meskipun Qin Chen di depannya mekar dengan aura yang sangat menakutkan, aliran kekacauan lawannya tidak ada hubungannya dengan klan naga sejati. Dia masih bisa membedakan klan naga sejati dan ras manusia. Tapi, jika Qin Chen bukan Long Chen dari klan naga sejati, jadi mengapa dia memiliki tangan bintang? Mungkinkah dua orang kuat di Zun tingkat atas tiba-tiba muncul di bagian langit dan bumi ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Tianzun berjubah tiba-tiba meraung. Hal yang paling mendesak adalah membunuh Qin Chen itu. Hanya dengan membunuhnya dia dapat memiliki kesempatan hidup, jika tidak, dia tidak akan lolos dari kematian. Cermin langit terlarang. Dia berteriak lagi, harta karun tertinggi langit terlarang dari klan iblis, sekali lagi mengerahkan kekuatannya, cahaya ajaib yang tak terhitung jumlahnya meledak dari hatinya, dan memadat menjadi dunia cermin di tangannya. Kekuatan kegelapan yang berat keluar dari tubuhnya, dan nafas Tianzun berjubah dengan cepat naik. Tiba-tiba,
Topeng di wajah pria berjubah Tianzun hancur, memperlihatkan wajah yang mengerikan. Di wajah itu, jejak benang hitam berkumpul dengan gila-gilaan, mengubah seluruh dirinya menjadi iblis. Dao Jue Tianzun. Ini benar-benar wakil ketua Aola Dao Jue. Penatua Heiyu dan yang lainnya terkejut saat melihat wajah ini, dan hati mereka bergetar. Wakil Hall Master Dao Jue harus membunuh Qin Chen. Hanya dengan membunuh Qin Chen, mereka semua bisa terhindar dari masalah. Kekuatan kegelapan sedang memancar, dengan kekuatan yang mendominasi menekan semua kekuatan. Jika bukan karena pagoda Yu kuno, tetapi kekuatan kegelapan diekspos keluar alam semesta, pasti akan mengarah pada penindasan aturan alam semesta. Namun di pagoda Guyu, tampaknya telah memasuki ruang mandiri, dan di bawah restu dari cermin langit terlarang, hal itu tidak ditekan. Dao Jue Tianzun seperti dewa iblis, tubuhnya bergetar, bergemuruh, dan banyak sungai emas yang menjeratnya langsung terguncang. Pada saat yang sama, dia memegang pedang iblis dan menebas Qin Chen dengan tiba-tiba, dan meraung, "Nak, matilah untukku." Di dadanya, cermin langit terlarang meledak menjadi cahaya, menutupi semua kekuatan kegelapan. Dia membakar kekuatan Tianzun dan mendesak kekuatan kegelapan secara ekstrim. Dia ingin membunuh Qin Chen dalam sekejap. Niat cahaya pedang iblis yang mengandung kekuatan kegelapan jatuh, langit dan bumi meraung, dan 10.000 alam berguncang, langsung merobek sungai Wanjian yang perkasa, menghancurkan Qin Chen menjadi berkeping-keping dan mengubah dunia menjadi abu. Kekuatan kegelapan benar-benar kuat. Gumam Qin Chen menyipitkan matanya. Awalnya, kekuatan Dao Jue Tianzun seharusnya setingkat dengan Rong Yan Tianzun dan Star Falling Tianzun. Mungkin sedikit lebih kuat, tetapi juga terbatas. Di Qin Chen, dia telah memperoleh banyak harta seperti Wan Jianhe dan Tangan Bintang. Dalam keadaan seperti itu, masuk akal untuk menekan Dao Jue Tianzun. Namun, pada saat ini, nafas tubuh Dao Jue Tianzun naik dengan liar, dan gelombang kekuatan kegelapan langsung menyebabkan kekuatannya tiba-tiba naik ke tingkat yang mirip dengan Jinlong Tianzun, dan bahkan, di bawah restu dari cermin langit terlarang, bahkan Jinlong Tianzun, pada saat ini, mungkin tidak berani bertarung dengan Dao Jue Tianzun. Pada saat ini, Dao Jue Tianzun, di bawah restu dari kekuatan kegelapan, menyerang Qin Chen dengan panik. Melihat wajah mengerikan Dao Jue Tianzun dan gerakan pembunuh gila di depannya, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas. Tidak ada yang salah dengan mengejar kekuasaan, tetapi kesalahannya ada di dalamnya. Anda tidak bisa menjadi budak kekuasaan. Kekuatan kegelapan sangat kuat. Apakah ini luar biasa? Tiba-tiba, mata Qin Chen bersinar dengan esensi, dan jejak kekuatan keluarga kerajaan gelap diam-diam menghilang di tubuhnya, dan kemudian dia berteriak tajam. Saat berikutnya, kekuatan kegelapan di dalam tubuh Dao Jue Tianzun tiba-tiba mengamuk. Dengan ledakan, sebuah lubang langsung ditusuk di dadanya, dan kekuatan kegelapan meledak dengan panik. Apa yang sedang terjadi? Teriak Dao Jue Tianzun meraung, wajahnya marah dan kaget, dan matanya ketakutan. Di dalam tubuhnya, kekuatan kegelapan terus menghilang, dan dadanya meledak, berlumuran darah, tidak mampu mengendalikan kekuatan kegelapan yang ganas. Benar saja, itu berhasil. Gumam Qin Chen di dalam hatinya. Dialah yang meledakkan kekuatan keluarga kerajaan gelap yang telah dia tusuk ke tubuh Dao Jue Tianzun di awal. Sebelumnya, Qin Chen berpura-pura tidak melihat lawannya, dan menusukkan pedang ke tubuh Dao Jue Tianzun. Faktanya, dia tahu bahwa serangan seperti itu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada Tianzun. Alasan mengapa dia melakukan ini adalah untuk meledakkan kekuatan darah Raja Kegelapan ke dalam tubuh Dao Jue Tianzun. Karena aura dingin dari pedang karat misterius, ketika kekuatan darah Raja Kegelapan memasuki tubuh Dao Jue Tianzun, dia diam-diam berhibernasi, mengetahui bahwa lawan telah mengaktifkan kekuatan kegelapan, dan kemudian meledakkannya. Kekuatan kegelapan di tubuh Dao Jue Tianzun langsung meledak. Dao Jue Tianzun menatap Qin Chen dengan marah. Pada saat ini, kekuatan kegelapan di tubuhnya benar-benar ganas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Apa yang kamu lakukan padaku?" Mata Qin Chen dingin, dan seluruh orang itu akan keluar. Memanfaatkan momen ketika kekuatan gelap dalam tubuh Dao Jue Tianzun mengamuk, dia mendesak Wan Jianhe. Di sungai pedang yang luas,
binatang aneh yang menakutkan meraung, bergegas menuju Dao Jue Tianzun. Sejak pertempuran, Dao Jue Tianzun menjadi sangat lemah. Pada saat ini, Qin Chen menebas dengan pedang. Dengan sekali klik, di tengah tubuh Dao Jue Tianzun, sebuah retakan muncul di tubuh Dao Jue Tianzun. Tidak, ayo pergi, teriak Dao Jue Tianzun sangat marah. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia membunuh Qin Chen. Hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah melarikan diri. Hanya jika dia melarikan diri dari sini, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan? Dari tubuh Qin Chen, sungai hitam panjang menyembur keluar, bergemerincing dan mengalir langsung ke Dao Jue Tianzun. Itu adalah pasir iblis. Seperti tali panjang, pasir iblis dengan cepat diikat ke Dao Jue Tianzun. Dao Jue Tianzun terkejut dan marah, mendesak cermin langit terlarang, menghalangi ikatan sungai Wanjian dan pasir iblis, dan melarikan diri ke kedalaman pagoda Yu kuno. Dao Jue Tianzun tidak melarikan diri keluar pagoda Guyu, tetapi melarikan diri ke kedalaman pagoda Guyu, mencoba menggunakan roh jahat di pagoda Guyu untuk menghentikan Qin Chen. Dao Jue Tianzun ini memang memiliki beberapa cara. Gumam Qin Chen dengan dingin. Pada saat ini, pikiran kebanyakan orang adalah melarikan diri dari Menara Guyu dan meninggalkan dunia rahasia markas besar Tiangong, tetapi Dao Jue Tianzun ini malah melarikan diri ke kedalaman pagoda Guyu. Melihat bahwa Dao Jue Tianzun hendak melarikan diri, Penatua Heiyu yang sekarat dan yang lainnya semuanya menunjukkan kengerian. Ketika Dao Jue Tianzun melarikan diri, mereka pasti akan mati. Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera kekuatan pengekangan muncul, dan dengan cepat menangkap Penatua Heiyu dan yang lainnya. Kekuatan kekacauan mengaduk, Penatua Heiyu dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan sama sekali, dan mereka langsung terserap ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta miliknya sendiri. Segera setelah itu, Qin Chen berubah menjadi Streamer dan dengan cepat mendekati Dao Jue Tianzun. Dan begitu keduanya bergerak, aura di sini langsung terekspos, membuat khawatir banyak orang kuat yang berkultivasi di lantai 3 Menara Guyu. Apa yang telah terjadi? Aura yang sangat kuat, sepertinya seseorang sedang bertarung. Apa, sungguh? Aura ini, tampaknya merupakan kekuatan Tianzun, yang bertarung di kedalaman lantai 3 Menara Yu kuno. Di pagoda Guyu, banyak orang kuat mengubah warna mereka, merasakan nafas, mata mereka terkejut, dan mereka semua melihat ke lokasi Qin Chen. Menara Guyu adalah harta karun utama Tiangong. Di antara mereka, hanya kultivasi dan pemurnian yang diperbolehkan, tetapi pertempuran tidak diperbolehkan. Meskipun pagoda Guyu tidak akan rusak, tetapi siapa yang tahu akibat apa yang akan ditimbulkan, jika terjadi perubahan pada pagoda Guyu, siapa yang akan bertanggung jawab? Pergi dan lihat. Ucap sekelompok tokoh dengan cepat menyapu ke arah kedalaman deru pertempuran. Qin Chen menatap Dao Jue Tianzun yang melarikan diri dengan cepat dengan mata ganas. Orang ini benar-benar sulit. Tentu saja, itu juga karena kekuatan Qin Chen sendiri tidak kuat. Aku hanya berada di ranah Dizun. Jika berada di ranah Tianzun, akan mudah untuk menekan Dao Jue Tianzun ini. Tapi sekarang, Dao Jue Tianzun ini ingin melarikan diri, yang sangat merepotkan. Bagaimanapun, dia masih memiliki keanehan di tangannya. Harta karun seperti cermin. Gumam Qin Chen merasa sangat marah. Qin Chen menoleh. Dia sudah merasa bahwa karena melarikan diri, cermin langit terlarang tidak bisa lagi menghalangi semua nafas. Di kejauhan, beberapa pria kuat yang bekerja keras telah tiba. Aku harus bertarung dengan cepat, dan ketika yang lain datang, kalahkan Dao Jue Tianzun. Pikir Qin Chen menyipitkan matanya. Dia tidak bisa percaya pada orang yang bekerja di Tiangong. Ada terlalu banyak mata-mata di tempat kerja Tiangong, siapa yang tahu mengat apa yang akan keluar. Tampaknya senior Hong Huang harus membantuku. Gemuruh. Kekuatan kekacauan Qin Chen meledak ke dunia kekacauan secara instan, mengkhawatirkan leluhur Hong Huang dan leluhur suci Sungai Darah, dan Lord of Abyss Demon. Pada saat yang sama, itu membuka otoritas persepsi dari cakram giok keberuntungan alam semesta, memungkinkan mereka untuk dapat memahami segala sesuatu di dunia luar. Lord of Abyssal Demon, harta di tangan Dao Jue Tianzun ini adalah harta dari klan iblismu.
Apakah Anda tahu apa itu? Bisakah itu dikendalikan? Ucap Qin Chen berkata kepada Lord of Abyssal Demon di Cakram Giok. Lord of Abyssal Demon melihat dan segera berkata, Tuan, itu adalah cermin langit terlarang, harta dari klan iblisku. Biarkan jiwa bawahan memasuki cermin langit terlarang ini, yang cukup untuk mengendalikan cermin langit terlarang, sehingga Dao Jue Tianzun akan kehilangan kendali atas cermin langit terlarang untuk jangka waktu tertentu. Ucap Lord of Abyssal Demon dengan hormat. Sangat bagus. Ucap Qin Chen gembira, tapi dia tidak mengharapkan kejutan yang tak terduga. Lord of Abyss Demon benar-benar bisa mengendalikan cermin langit terlarang ini. Dia sudah mengetahuinya sebelumnya, dan membiarkan Lord of Abyss Demon mengambil tindakan. Namun, Qin Chen juga tahu bahwa sebelum dia mencapai titik ini, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan membiarkan Lord of Abyss Demon bergerak. Lagi pula, Lord of Abyss Demon adalah iblis yang kuat. Begitu dia mengambil tindakan, bagaimanapun dia menyembunyikannya, dia akan meninggalkan aura iblis. Dao Jue Tianzun tidak berani membiarkan orang kuat Tiangong mengetahui identitas mata-matanya. Qin Chen memiliki banyak rahasia, yang tidak mudah dijelaskan.